Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati, NIM 189320224. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa perbedaan gaji dan upah. Nah, sebelum saya menjelaskan apa perbedaan gaji dan upah, saya akan menjelaskan tentang pengertian gaji dan upah. Nah, gaji adalah sebuah imbalan yang diberikan kepada karyawan atau pekerja. Nah, karyawan memiliki pekerjaan setiap hari dan gaji atau dibayar pada waktu yang telah ditentukan, biasanya dengan waktu bulanan. Artinya, gaji adalah sebuah pembayaran atas waktu bekerja, bukan atas apa yang dia kerjakan, sehingga wajar jika seseorang bisa disuruh apa saja oleh atasannya. Pembayaran atau pemberian gaji dilakukan dalam waktu yang tepat, dalam bentuk gaji dan tepat, dan jumlah yang tetap sesuai dengan ketentuan operasional. Nominalnya yang diberikan dalam bentuk gaji juga bermacam-macam tergantung nilai karyawan tersebut, kinerjanya, dan juga penting dalam menunjukkan perusahaan. Nah, jika karyawan tersebut tidak memiliki peranan penting dalam karyawan, maka gajinya akan biasa saja. Sedangkan bagi karyawan yang mempunyai peranan penting bagi perusahaan akan memiliki gaji tinggi. Sebagai contoh, Anda bekerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan dengan posisi sebagai administrasi dan pendapatan gaji setiap bulannya sebesar 3 juta, maka uang tersebut adalah gaji. Yang kedua, pengertian upah. Nah, upah merupakan imbalan atau bayaran terhadap tenaga yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Artinya, upah akan diberikan ketika pekerjaannya yang dilakukan telah selesai, sehingga ketika dia bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja, maka akan mendapatkan imbalan atau upah yang biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai yang telah ditawarkan di awal. Nah, syarat pemberian upah itu adalah mampu memberikan kepuasan kepada pekerja, artinya mampu memberikan upah yang sebanding dengan perusahaan yang adil, dan menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki perbedaan akan kebutuhannya. Adapun perbedaan gaji dan upah dapat dibedakan berdasarkan satu, tingkat jabatan atau golongan karyawan. Nah, dalam struktur organisasi perusahaan setidaknya terdapat 2 golongan karyawan, yakni karyawan dalam jajaran manajerial dan pelaksanaan atau buruh. Nah, pembayaran jasa untuk para karyawan golongan manajerial ini disebut dengan gaji, sedangkan untuk para buruh disebut dengan upah. Semakin tinggi jabatan biasanya akan diikuti dengan semakin besar nominal gaji yang diterima. Jabatan yang semakin tinggi secara otomatis memangku tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, keterampilan dan keahlian yang dimiliki juga harus memadai. Oleh sebab itu, karyawan pada jajaran manajerial umumnya mensyaratkan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan untuk menjadi buruh atau pekerja pelaksanaan itu membutuhkan tingkat pendidikan tinggi. Yang kedua, ada status kepegawaian. Nah, dalam status kepegawaian, gaji dan upah dibedakan pula oleh status kepegawaiannya yang disandang oleh pekerja yang bersangkutan. Umumnya, gaji diperuntukkan bagi karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau kontrak dengan jangka waktu tertentu, sementara upah diperuntukkan bagi karyawan yang statusnya tidak terikat dengan perusahaan, sehingga tidak memiliki jaminan akan dipekerjakan secara berkelanjutan. Adapun yang ketiga itu waktu pembayaran. Nah, karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan biasanya akan menerima gaji sebulan sekali. Meski demikian, ada pula yang waktu pembayaran gajinya lebih panjang, bisa triwulan atau tahunan.
Nah, sementara buruh yang tidak terikat dengan pengusaha bisa menerima upah harian, mingguan, atau bahkan bulanan tergantung kesepakatan dengan penggunaan jasa. Adapun yang keempat itu sifat dan komponen penyusun. Nah, besarnya gaji yang diterima karyawan yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan umumnya bersifat tetap, kecuali ada overtime atau lembur yang pastinya akan menambah besaran gaji. Dari gaji yang diterima karyawan setiap bulan terdiri dari gaji pokok yang bersifat tetap, ditambah dengan tunjangan yang sah, dan bahkan berhak diterima sesuai peraturan perundang-undangan seperti tunjangan makanan, kesehatan, transportasi, keluarga, dan lainnya. Lain halnya dengan upah. Upah bersifat tidak tetap besarnya. Hal ini disebabkan adanya penghitungan upah berdasarkan jam kerja, tingkat kehadiran, dan produktivitas merujuk pada jumlah pekerjaan telah berhasil diselesaikan. Namun lagi dasar perhitungan tersebut atas kesepakatan antara pekerja dengan penggunaan jasa atau majikan. Oleh sebab itu, besaran upah antara pekerja yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda meski bekerja pada penggunaan jasa yang sama. Bagi pekerja lepas dalam arti bagi pekerja yang lepas dari dalam arti tidak ada ikatan hubungan kerja formal, upah yang diterima hanya berupa upah sebagai pembayaran atau pekerjaan yang telah berhasil diselesaikan. Komponen upahnya tentu berbeda dengan karyawan kantoran yang terikat kantor kerja dengan perusahaan. Dalam upah pekerjaan lepas tidak disertai dengan tunjangan seperti pada komponen gaji. Adapun yang kelima yaitu dasar penetapan. Nah, gaji dan upah berbeda dasar penetapannya. Dalam menetapkan gaji karyawan dan upah pekerja, perusahaan umumnya mengacu pada faktor yang bersifat internal dan juga bersifat eksternal. Adapun yang digunakan untuk menetapkan upah yaitu yang pertama peraturan pemerintah, yang kedua pasar tenaga kerja, yang ketiga tingkat upah yang berlaku tiap daerah berbeda, yang keempat tingkat keahlian yang dibutuhkan, yang kelima situasi laba perusahaan, yang keenam sementara untuk menerapkan besaran gaji karyawan, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama itu ada faktor peraturan pemerintah, yang kedua faktor tingkat upah yang berlaku. Nah, ini yang berlaku di tiap daerah berbeda. Yang ketiga ada faktor jurnal biaya yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, total biaya gaji yang menjadi beban dari setiap divisi atau pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Nah, total biaya gaji yang diterima karyawan selama periode akuntansi tertentu. Rincian unsur atau variabel biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap divisi atau pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Nah, dari aspek-aspek tersebut juga jelas bahwa gaji berbeda dengan upah. Gaji sudah pasti berfungsi sebagai upah, tetapi upah belum tentu berfungsi sebagai gaji. Jadi, kesimpulan perbedaan gaji dan upah yaitu gaji diberikan secara teratur dengan waktu yang telah ditetapkan, selesai tidak selesai pekerjaan, sedangkan upah diberikan ketika pekerjaan telah selesai. Nah, gaji memiliki nominal imbalan yang tetap berdasarkan posisi jabatan, sedangkan upah memiliki imbalan yang tidak menentu tergantung penawaran di awal saat menerima pekerjaan. Nah, gaji diberikan pada status pekerja tetap, sedangkan upah diberikan pada pekerjaan tidak tetap atau kontrak. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang perbedaan upah dan gaji. Semoga bermanfaat bagi